Mumpung bulan Agustus dan besok hari kemerdekaan Indonesia, gue punya ide untuk bikin video full face pakai base makeup dari brand lokal. And here we are. Semua produk yang gue pakai di video ini, kecuali satu nanti adalah dari brand milik orang Indonesia. Beneran full face. This one Indonesia. No England, no USA. Kecuali setting spray sih, ternyata gue nggak punya produk tersebut dari brand lokal. Jadi sorry ya, yang itu gue nge-cheat dikit. Tapi selain itu real lokal brand semua. Let's get to the video. Kita mulai dari brand punya beauty influencer Tasya Farasya alias Mother of Pearl. Kayak namanya, primer dari MOP adalah tipe gripping atau sticky primer. Teksturnya kayak gel, yang setelah meresap dia jadi lengket di wajah. Emang begitu biar complexion yang dipakai di atasnya lebih nempel di kulit. Menurut gue dia lebih bagus dipakai buat yang pengen make up tahan lama anti badai di acara tertentu. Kalau daily make up, menurut gue skin prep pun udah cukup. Tapi you do you sih, intinya dia tipe primer sticky ya. Buat color corrector, gue pakai concealer palette dari Makeover. Please bedain Makeover sama Makeup Forever by the way. Si Makeover itu saudara brandnya Wardah sama Emina. Kayak yang kalian lihat, warna hijau sama oranye udah kepake banget sampai nyaris habis begitu. Gue lagi banyak bekas jerawat, jadi mari manfaatkan warna hijau dulu. Color corrector itu fungsinya menetralkan warna imperfection di muka ya, bukan nutupin. Itu mah tugas concealer. Sebenarnya nggak semua warna di palette ini gue pakai, terutama yang ungu. Tapi kalau lo perlu color corrector banyak warna gini, cobain aja sih. Dia teksturnya creamy dan cukup mudah di blend. Buat yang oranye sampai harus gue korek-korek. Warna ini buat bekas jerawat hitam, 5 o'clock shadow, sama kantung mata gelap. Color correcting itu step trust the process by the way. Jadi sabar aja kalau kelihatan kayak badut. Demen banget nggak sih kalau packaging bagus? Formula make upnya juga bagus. Ini concealer lucu dari Second Date, punya tekstur cukup ringan, tapi medium to high coverage. Punya gue agak gelap sih warnanya, tapi itu gue yang salah pilih shade. Cakep deh dia. Buat spot conceal atau under eye sama-sama bagus hasilnya. Foundation dari Dermi Beauty ini udah gue punya dari lama. Beneran bagus sampai gue pakai di wisuda dan konser. Yang gue suka dari foundation ini adalah finishnya matte, tapi tipe yang ringan dan nggak kerasa kering kerontang di muka. Lama-lama juga kelihatan lebih nyatu ke kulit. Dia masih ada oksidasi dikit, tapi masih wajar sih, nggak yang turun sampai 3 tingkat gitu. Teksturnya creamy dan gampang di blend. Dipakai buat daily masih bisa banget. Pilihan shade-nya juga cukup banyak, jadi bisa lebih banyak orang yang pakai. Yang gue suka juga somehow dia dengan coverage-nya yang medium to full, si Dermi Beauty ini kayak ada efek blurring gitu. I don't know how, but it looks beautiful on my skin. Ini foundation Dermi kedua gue dan gue agak jarang beli ulang makeup, so bertanda bagus. Kayak kata gue tadi, concealer punya Second Date ini gue salah beli shade, tapi the formula itself is so good. Dia nggak ada masalah waktu di blend dan nggak kerasa berat di muka. Creasingnya juga minimal, buat makeup sehari-hari bisa, glam look juga bisa. Jujur salah satu penemuan makeup lokal terbaik gue sih tahun ini. Recommended dan sempet viral, tapi gue berharap dia lebih hype lagi biar lebih banyak yang tahu. Karena foundation sama concealernya kegelapan di gue, jadi gue pakailah shade paling terang di concealer palette punya Makeover. Selain bikin complexion kegelapan jadi lebih terang, penempatan light concealer itu biar muka nggak kelihatan flat dan bikin ilusi muka lebih kecil, yang nantinya dibantu sama kontur. Ada yang sama kayak gue nggak? Baru tahu brand Brasov itu brand lokal. Rilisan produk mereka affordable banget. Ini gue pakai brow pencil yang tipe segitiga diputer dan ada brushnya. Jujur gue bukan orang yang tepat buat nge-review produk alis, soalnya cuma nyari yang bisa ngisi dan rapiin. Tapi menurut gue si Brasov ini cukup decent dan oke buat harganya di bawah 20.000. Teksturnya tipe yang lebih ke creamy, nggak keras. Pigmentasinya juga lumayan, masih gampang diatur. Kekurangannya paling nggak gitu smudge proof. Tapi emang ada orang yang biarin alisnya disentuh kalau udah ngalis. Garuk-garuk kalau gatal aja hati-hati banget. Ini gue rapiin lagi pakai concealer ya by the way. Bedak favorit gue nggak berubah dari dulu yaitu punya something. Kalau kalian nontonin video-video gue kayaknya udah bosen lihat bedak ini lagi. Apa ya yang harus gue mention? Butiran bedak halus, nggak keki, bisa blurring kayak pakai filter. Oil control juga lumayan. Dipakai dengan puff bawaan atau brush sama-sama bagus hasilnya. Kalau kekurangan, paling puffnya buat muka lebar gue kekecilan banget cuma muat 2 jari di talinya. Tapi bukan hal signifikan kan itu. Yang penting berfungsi dengan baik produknya. Buat eyeshadow, ini kecintaan gue banget please. Kayaknya gue nanti akhir tahun mau bikin video ranking semua makeup yang gue coba tahun ini,
dan kemungkinan besar eyeshadow si Second Date bakal ranking teratas. Second Date Insta Peach ini versi udah repackage dan reformula, jadi packagingnya udah gampang dibersihin sekarang. Formulanya beneran deh, sebagai pencinta eyeshadow, gue seneng banget kualitas brand lokal bisa sebagus ini. Formula eyeshadownya tipe lebih ke buttery, jadi falloutnya terbilang lebih dikit. Pigmented, tapi gampang di blendnya. Waktu ditimpa, shade-nya nggak jadi muddy jelek gitu. Dia ada beberapa tipe eyeshadow, semua sama cakepnya. By the way, gue mau bikin ala-ala Hello Eyes. Pertama pakai shade mid-tone di seluruh kelopak mata. Lo bisa lihat gue effortless banget waktu ratain warnanya. Ingat, triknya kalau dirasa terlalu ngeblok apa? Betul, di blend pakai loose powder. Setelah rata di seluruh kelopak mata dan under eye, gue kasih shade lebih gelap di outer V dan bagian dalam mata. Jadi sisain area tengah. Di build pakainya dikit-dikit ya. Pakai eyeshadow tuh jangan brutal. Ntar ngeblok dan kebanyakan fallout lo protes. Kelihatan ya proses nimpa shade lebih gelapnya terbilang gampang. Gradasi dari base warna ke yang lebih gelapnya bagus, nggak patchy. Biar ada efek mata kebuka, gue pakai shade paling terang di inner corner pakai flat brush. Ditekan-tekan gitu pakainya. Biar lebih nyatu, blend lagi pakai fluffy brush. Manfaatkan shade terang itu buat isi aegyosal juga. Meski shade-nya pucat, tapi dia terbilang pigmented dan nggak terlalu PR buat di build. Pakai warna paling gelap, gue bikin liner di garis mata atas bawah ya. Yang atas bisa jadi contekan eyeliner nanti. Yang pemula bisa coba trik ini biar nanti nggak susah-susah amat bikin eyeliner baru. Yang bawah mulai dari tengah, terus ditarik lurus keluar. Ini tuh biar ada efek mata lebih besar dan panjang gitu. Baru sambungin garisnya dari tengah ke inner corner. Buat garis aegyosal, pakai warna coklat kedua tadi. Biar kelihatan mana garisnya, gue biasanya sambil senyum pas bikin. Nah, biar lebih nyatu kelihatannya, pakai warna pertama di ujung aegyosal. Jadi nggak kelihatan kepisah. Shimmer di palette ini ada dua tipe. Yang tradisional punya base warna sama yang lebih mirip glitter. Gue pakai yang mirip glitter sebagai topper dan dipakai di tengah kelopak mata. Biar lebih muncul, gue pakai jari aja apply-nya. Kasih di aegyosal juga ya shimmernya. Cakep banget, serius, please kalian harus kepoin eyeshadow ini. Next, buat eyeliner gue ada dua rekomendasi. Ini balik lagi ke preferensi. Kalau mau brushnya lebih kecil, pilih salsa. Kalau mau warnanya lebih hitam pekat, pilih marshmallow. Gue pakai si salsa aja ya. Karena udah ada pola dari eyeshadow tadi, gue tinggal ikutin aja dah tuh. Eyeliner ini murah banget di bawah 20.000 dan udah bagus. Easy to use juga. Brushnya cukup tipis, jadi bisa bikin liner ramping ala K-pop idol gitu loh. Buat si salsa, dia isinya lebih banyak dibanding eyeliner lain yang mirip-mirip harganya. Kayak Pink Flash atau Marshmallow tadi. Ketebak lah ya, dari awal maskara bakal pakai brand apa. Si Something yang tipsy ini emang viral banget dan sering direkomendasikan orang. Emang bagus sih, di bulu mata gue yang lurus dan turun, dia bisa ngangkat dan bikin lentik tanpa bikin clumpy. Dia juga tahan lama dan waterproof. Dibersihinnya emang rada PR ya, enakan pakai cleansing balm atau oil biar gampang. Tapi secara ketahanan dia emang tahan badai jeder angin topan. Ini gue ngide aja sih pakai manik-manik pearl gitu. Sama nambahin bulu mata palsu biar makin cakep eye look-nya. Buat kontur, gue pakai face palette dari Niria Dream. Ntar semua shade-nya gue pakai by the way. Konturnya bukan yang cool tone banget sebenarnya. Dia lebih ke netral, tapi masih kelihatan bagus warnanya di muka. Pigmented juga, jadi dikit-dikit di build aja pakainya. Buat kontur sama blush dia agak powdery, jadi di tap-tap sebelum pakai ya. Buat daily look bisa, buat glam look juga bisa. Gue suka sih sama palette ini karena warnanya pada kepake. Terus buat yang nggak mau ribet kebanyakan produk, dia juga bisa dipakai dijadiin eyeshadow. Canggih kan? Kalau pengen blush satuan, gue saranin blush punya Lux Crime. Dia pigmented dan formulanya unik kayak powder to cream. Bisa dipakai sebelum dan sesudah bedak. Balik ke si face palette, gue pakai blush yang lebih muda dulu. Dia super soft dan mesti di-build banget di kamera. Buat shade ini cocok buat yang pengen look super natural. Selain di pipi, gue juga pakai di dagu sama hidung. Gue timpa pakai blush sebelahnya. Dia nggak totally matte, ada efek kilaunya dikit. Tapi bagusnya nggak memperjelas tekstur kulit. Cakep deh, peachy pink gitu dan seger di kulit. Lebih ke warm ya dia warnanya. Oh iya, gue pakein di lip line juga buat ala-ala kontur bibir. Buat highlighter, dia tipe basah gitu kilaunya, bukan glittery chunky jelek. Suka deh, jadi nggak kayak garis metal kelihatannya di pipi. Di kamera nggak gitu kelihatan ya, tapi di real life cakep gitu kayak sparkly effortless. Kepake deh sepalet-palet.
Seperti yang gue bilang di awal, gue nggak punya setting spray lokal. Jadi ini nge-cheat ya pakai punya Dazzle-Me. Gue pencinta lipis glossy. Di sini mau kombinasiin glossy tinted lip balm Dirmi Beauty sama lip tint Roll Over Reaction. Formula tinted lip balm si Dirmi cenderung lebih gampang melt dan nge-slide enak di bibir. Emang lembab dan cukup pigmented. Kalian bisa lihat lah ya, efek glossy-nya cukup bagus buat tinted lip balm begini. Gue nggak punya banyak komplain sih, kalau gampang hilang dan nggak transfer proof. Ya iyalah, namanya aja lip balm. Tapi buat reapply dia super gampang dan no ribet. Lip tint roll over reaction, lip tint kesayangan gue, tipe gel-like yang tebal dan pigmented, nggak kering, glossy super cakep, isi cukup banyak, dan pilihan shade-nya beragam. Dia kalau dibawa makan stay-nya bukan yang patchy gitu loh. Gue sampai punya 3 warna, masih jadi best lokal lip tint menurut gue. And here's the final look. What do you think? Gue seneng banget brand lokal kualitasnya makin bagus. Produknya juga makin beragam, jadi kita-kita makin banyak pilihan. Nggak kalah kok dari produk luar jujur aja. Beberapa beauty products gue malah banyak yang lokal. Mari gue bahas kesimpulan per produk dulu tapi ya. Kalau lo mau make up lebih nempel dan tahan lama, I would say you should try primer dari MOP. Tapi kalau nggak suka yang lengket gitu mungkin bisa di skip. Buat si concealer palette, kalau yakin kepake semua warnanya, bisa beli punya makeover ini. Tapi kalau kepake 1 atau 2 shade, mending beli yang warna satuan aja. Kalau beli ulang artinya apa? Ya, bagus. Foundation ini udah menemani gue di berbagai occasion. Coverage medium to full, oil control lumayan, makin lama makin natural hasilnya. Concealer punya second date yang lucu dan cakep di muka. Dia agak ke creamy teksturnya dengan medium to full coverage. Versatile buat berbagai look sih dia. Masih ringan dan bisa dipakai buat daily look. Very demure, very mindful. Very natural, very approachable, very demure. Let's be mindful and remember to be demure, ladies. Bedak something, bagus dah intinya dia. Di Oily Acne Prone gue secara formula dan hasil nggak ada komplain. Salah satu bedak tabur lokal yang wajib dicoba. Matte finish tapi nggak dempul dan keki. Eyebrow pencil brush off, it's okay sebenarnya. Super easy to use tapi bahkan buat gue yang nggak jago ngalis dan super murah. Produk alis nggak perlu mahal-mahal. Second Date Insta Peach Eyeshadow, fix sekarang jadi eyeshadow lokal favorit gue. Dia color story-nya warm peachy yang fresh parah. Formulanya bagus buat pemula ataupun yang udah biasa pakai eye makeup. Meski warnanya banyak, pada kepake kok jadi nggak usah khawatir mubazir. Harganya emang agak pricey sih, tapi menurut gue worth it kok. Again, buat eyeliner pengen brush lebih kecil dan isi banyak, pilih Salsa. Kalau mau lebih hitam warnanya pilih Mars Willow. Dua-duanya murah di bawah 20.000, jadi nggak ada salahnya buat nyoba. Kalau bisa ngangkat dan bikin lentik bulu mata keras kepala gue sekaligus tahan lama, berarti maskaranya bagus. Si something ini worth the hype. Gue pakai varian tipsy ya. Buat si nggak mau ribet dan pengen produk multifungsi, face palette dari Niria Dream ini boleh banget dicoba. Warna-warnanya kepake semua di wajah, mau face atau eye makeup. Dia juga masih di bawah 100.000. Gas deh kepoin. Kalau blush satuan, gue rekomendasiin Bouncy Blush dari Luxe Crime. Packaging dan formula dan hasil sama-sama cakep. Tuh, gue udah sering pakai dan super pretty hasilnya. Kalau lo sesama pencinta lipis glossy, cobain deh dua-duanya. Di bibir kering dan gelap si tinted lip balm dari Dirmi Beauty udah bisa mengatasi 2 masalah itu. Warnanya juga cakep, gue pakai shade di Ruina. No complain, asal ekspektasi lo masuk akal soal lipis transfer. Lip tint roll over reaction super cantik, pigmented, lembab, nggak bikin kering, glossy rata. Masih di bawah 100.000 juga. Gimana? Ada yang masuk wishlist lo nggak? By the way, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.